Halo, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang ekosistem Padang Lamun sebagai bagian dari tugas praktikum pengelolaan lingkungan perairan 2024. Anggota kelompok 3 terdiri dari Naswa Alifa, Salah Yundra, Nabila Amalia, dan Muhammad Abdul Ghani. Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persentase tutupan lamun. Cara pengambilan data dan sampel lamun diawali dengan menarik garis menggunakan roll meter sepanjang 100 meter ke arah horizontal yang diukur dari surut terendah. Transek kuadran diletakkan secara berseling kanan dan kiri sepanjang garis transek dengan jarak antar transek sepanjang 20 meter. Selanjutnya, pengambilan sampel lamun dilakukan dengan mengamati morfologi lamun terlebih dahulu agar mempermudah proses identifikasi. Pada transek juga dilakukan perhitungan persentase tutupan lamun dan tegakan lamun. Ekosistem lamun merupakan ekosistem perairan dangkal yang didominasi oleh lamun, yaitu tumbuhan berbunga yang tumbuh di dasar laut atau pesisir dengan substrat pasir atau lumpur. Lamun merupakan tumbuhan laut yang secara utuh memiliki perkembangan sistem rizoma dan perakaran yang baik. Lamun akan membentuk hamparan permadani yang terdiri dari satu atau lebih dari satu spesies. Lamun berbeda dengan alga atau rumput laut. Dapat dilihat dari struktur morfologinya, di mana lamun memiliki akar dan daun sejati, sedangkan alga tidak memiliki akar dan daun sejati. Struktur alga hanya terdiri dari blade, stip, dan holdfast. Struktur lamun terdiri dari akar, daun, rizoma, dan bunga. Lamun dapat beradaptasi untuk hidup dan tumbuh di lingkungan laut. Adaptasi yang dilakukan lamun yaitu mampu hidup pada air asin, mampu hidup pada kondisi terbenam, memiliki sistem perakaran yang baik, berkembang biak secara generatif, serta berkompetisi dengan organisme lain. Data terbaru menyebutkan bahwa terdapat 59 jenis spesies lamun di perairan seluruh dunia. Di perairan Indonesia sendiri, terdapat 12 jenis spesies lamun yang dapat ditemukan. Jenis pertama yaitu Enhalus acroides. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang besar dan adanya rambut pada rizoma. Jenis kedua yaitu Halophila ovalis. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang oval dan berimpang, serta pada permukaannya tidak memiliki rambut. Jenis ketiga yaitu Cimodocea cerulata. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang bergerigi dan seludang daun yang membentuk segitiga. Jenis keempat yaitu Thalassodendron ciliatum. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang berbentuk seperti pita dan terbentuk dari tangkai daun yang panjang. Jenis kelima yaitu Halophila decipiens. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang berbentuk oval lonjong dan berambut. Jenis keenam yaitu Halodul uninervis. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang pipih, panjang, memiliki satu urat tengah daun yang jelas dan ujungnya berbentuk trisula. Jenis ketujuh yaitu Halodul pinifolia. Jenis ini mirip dengan Halodul uninervis, namun pada ujung daunnya berbentuk agak membulat. Jenis kedelapan yaitu Thalassia hembrici. Jenis ini mirip dengan Cimodocea rotundata, namun pada rizoma berruas-ruas dan tebal. Jenis kesembilan yaitu Cimodocea rotundata. Jenis ini mirip dengan Cimodocea cerulata, hanya pada daunnya tidak bergerigi dan seludang daun menutup sempurna. Jenis ke-10 yaitu Halophila minor. Jenis ini mirip dengan Halophila ovalis, namun memiliki tulang daun yang lebih sedikit, yaitu kurang dari 8. Jenis ke-11 yaitu Halophila spinulosa. Ciri khusus jenis ini yaitu daunnya yang berseri-seri dan satu tangkai daun keluar dari rizoma. Jenis ke-12 yaitu Syringodium isoetifolium. Ciri khusus jenis ini yaitu daun yang berbentuk silindris. Pada video kali ini akan dibahas mengenai morfologi dan karakteristik jenis Cimodocea cerulata secara singkat. Struktur morfologi Cimodocea cerulata terdiri dari daun, pelepah, rizoma, akar, dan buku-buku. Daun Cimodocea cerulata panjangnya dapat mencapai 5-15 mm dengan lebar 4-10 mm. Pelepah atau sheath Cimodocea cerulata berfungsi untuk membungkus pangkal daun pada daun muda. Rizoma Cimodocea cerulata terdiri dari dua, yaitu rizoma horizontal yang berfungsi untuk menghasilkan tunas dan rizoma vertikal sebagai tempat munculnya daun. Akar Cimodocea cerulata berfungsi untuk menyerap nutrisi dan menstabilkan lamun pada substrat.
Pada rizoma Cimodocea cerulata, terdapat juga buku-buku halus atau nodus, di mana jarak antar nodus pada rizoma sendiri berkisar antara 33 sampai 38 mm. Pada setiap nodus rizoma, tunas baru dapat tumbuh. Jenis lamun Cimodocea cerulata dapat tumbuh pada substrat pasir berlumpur atau pasir dengan pecahan karang. Jenis ini biasa ditemukan bercampur dengan jenis lamun lainnya. Jenis Cimodocea cerulata sangat mirip dengan jenis Cimodocea rotundata. Perbedaan antara keduanya dapat ditemukan pada daun, di mana daun pada Cimodocea cerulata berbentuk lebih bulat dan bergerigi. Kemudian, seludang daun keduanya juga berbeda. Cimodocea cerulata memiliki seludang daun yang tidak menutup sempurna, sedangkan seludang daun pada Cimodocea rotundata menutup dengan sempurna. Pada daun Cimodocea cerulata juga dapat ditemukan garis-garis berwarna coklat. Ekosistem padang lamun ini memiliki peran yang penting di laut. Padang lamun berfungsi sebagai daerah asuhan, pemijahan, dan perlindungan bagi berbagai biota laut. Lamun juga menjadi makanan utama bagi beberapa jenis biota laut seperti penyu. Padang lamun mampu menghasilkan bahan organik dan energi untuk substrat pada biota untuk tempat pemijahan larva ikan. Padang lamun juga digunakan sebagai tempat berlindung untuk biota laut seperti ikan kecil dan krustasea, karena memiliki stabilitas yang baik terhadap arus serta menjadi tempat berlindung dari serangan pemangsa atau predator. Walaupun ekosistem lamun hanya mencakup area yang sangat kecil di lautan, mereka mempunyai peran penting dalam penyerapan karbon dari atmosfer. Setiap tahun, lamun dapat menyimpan sekitar 27,4 teragram atau 1 juta ton karbon. Ini berarti ekosistem lamun sendiri berkontribusi hingga 10% dari total karbon yang diserap lautan di seluruh dunia setiap tahunnya, sehingga berperan dalam pengurangan gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim. Agar manfaat dari ekosistem lamun dapat terus dirasakan, maka diperlukan pengelolaan ekosistem lamun. Ekosistem lamun sendiri rentan mengalami kerusakan. Kerusakan ekosistem lamun dapat disebabkan oleh faktor natural stress dan anthropogenic stress. Natural stress yaitu berupa tsunami, gunung meletus, dan predasi. Sedangkan anthropogenic stress berupa kegiatan manusia yang dapat merusak lamun seperti overfishing dan pembangunan fasilitas perikanan yang tidak berkelanjutan. Strategi pengelolaan ekosistem lamun dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, penetapan kawasan konservasi laut sebagai area perlindungan atau taman laut untuk mencegah aktivitas merusak, seperti penangkapan ikan berlebihan. Kedua, rehabilitasi ekosistem lamun dengan cara menanam bibit lamun di area yang mengalami kerusakan. Ketiga, pengelolaan wisata yang berkelanjutan seperti melarang wisatawan membuang sampah di area pantai. Dan yang terakhir, pengendalian pembangunan perikanan agar tidak merusak ekosistem lamun. Pendekatan pengelolaan lamun ini dapat dilakukan melalui co-manajemen, yaitu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dengan melibatkan keterpaduan ekologi, sektoral, disiplin ilmu, dan stakeholder. Sekian penjelasan terkait ekosistem lamun dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir video.